Dan kini kita akan memantau sejumlah lokasi pemirsa yang terdampak banjir. Ada rekan-rekan kami, ada reporter TV One Cornelia Ami di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan juga ada Debbie Tobing di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Kita ke Cornelia Ami dulu yang berada di Rawajati, Jakarta Selatan. Sepertinya berada di perahu karet. Ami, silakan. Selamat sore, Alfat dan juga pemirsa. Ini Anda bisa melihat juga mungkin pemirsa di belakang saya. Ini merupakan Jalan Bina Warga di area Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan yang masih terendam banjir. Sebetulnya ini untuk genangan berbeda-beda, bervariasi. Jadi begitu turun, begitu masuk ke area banjirnya sendiri, ini tinggi genangan ini sekitar 1 meter. Tapi bisa Anda bayangkan semakin ke ujung, semakin ke dalam, ini untuk ketinggian dari genangannya ini sampai dengan 2 meter. Nah, ini sudah terjadi sejak semalam. Saya juga nanti akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana sih kemudian proses evakuasi dari ketika banjir ataupun genangan ini mulai naik ke perumahan di area ini. Seperti apa kendalanya, kemudian langsung saja kita tanyakan dengan saya sudah ada ini Bapak Sahat Parulian sebagai Dantim Basarnas Jakarta. Selamat sore Pak Sahat, sehat Pak? Selamat sore, sehat Mbak. Sehat sekali. Sehat terus karena Bapak yang tugaskan di sini. Nah, Pak Sahat ini kan sudah sejak semalam ya Pak ya proses evakuasinya. Nah, untuk proses evakuasi apakah sudah dilakukan secara menyeluruh atau baru sebagian atau seperti apa ini prosesnya nih Pak Sahat nih? Untuk proses evakuasi sendiri, kita dari awal kita datang ke sini itu kita sudah langsung memberikan himbauan kepada warga sekitar untuk segera evakuasi mandiri untuk mengurangi kesulitan pada saat untuk keluar masuk rumah. Dikarenakan bendung Katulampa ini semakin meningkat yang mengakibatkan aliran Kali Ciliwung semakin meningkat juga, Mbak. Tapi sebetulnya kan Pak Sahat ini proses evakuasi sudah dilakukan sejak malam tadi begitu kan. Nah, ini jam-jam ramai ataupun jam-jam sibuk proses evakuasi ini biasanya kapan? Apakah malam hari atau seperti apa sekarang? Karena kalau kita bisa lihat masih ada sebetulnya beberapa masyarakat warga yang tinggal di sini masih ada di rumahnya sendiri nih, tidak ke atas untuk dievakuasi. Iya, sebetulnya mereka sebenarnya ingin keluar, akan tetapi mereka mengkhawatirkan harta bendanya. Itulah yang menyebabkan mereka masih ada yang berniat untuk bertahan, untuk menjaga harta bendanya. Dan warga sendiri kebanyakan pada saat malam hari, air bertambah tinggi, mereka baru meminta permintaan untuk evakuasi. Kalau sudah malam, kalau sudah dini hari, kemudian ada hujan, baru mereka minta tolong untuk evakuasi. Nah, ini mungkin ada 1-2 orang warga yang masih bertahan di rumah. Nanti saya mau coba ajak tanya, tapi sambil sembari kita mengarah ke sana, saya mau ajak ngobrol juga, nggak cuma Pak Sahat. Di sini juga ada dari Damkar, Damkar Sektor Pancoran, Pak Entis. Pak Entis ini kan juga ikut dalam proses evakuasi nih Pak. Biasanya kendalanya nih karena memang sulit untuk masuk ke gangnya atau lebih sulit ketika masyarakat ini menolak untuk dievakuasi nih Pak Entis? Salah satunya akses menuju ke dalam, menuju evakuasi itu terhambat sangat karena banyak gang-gang sempit, Mbak. Dan warga terkadang terus sertakan untuk evakuasi agak sulit itu. Betul, untuk dimintai keluar rumah. Tadi pagi kami evakuasi banyak yang menolak, sedangkan tadi jam 3 ada beberapa warga yang minta. Oke, berarti kadang menolak, kadang meminta. Saya mau tanya dulu nih Pak Entis dan Pak Sahat, di sini ada Bapak dan Ibu. Bu, Pak, permisi kami dari TV One. Kita boleh tanya sebentar Pak sama Ibu. Ini Bapak sama Ibu di rumah aja, nggak dievakuasi, nggak ikut ke atas. Kenapa Bu? Itu nggak ada tempat, nggak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya? Nggak takut Bu di rumah aja Bu? Enggak. Kan nggak boleh berkerumun, Bu. Jadi karena takut berkerumun sehingga menolak untuk dievakuasi begitu Bapak dan juga Ibu ya? Nggak nolak sih, cuma di atas tuh mau di mana gitu loh. Nggak ada tempat gitu. Udah penuh, Iya. Artinya lebih aman di rumah. Untuk stok makanan bagaimana Bu, kebutuhan dan lain-lain? Cuma ada Indomie doang. Iya, Artinya nggak apa-apa ya Bu ya? Masih bisa artinya Bu ya? bisa. Iya. Bu, terakhir ini kan sebetulnya udah sering terjadi Bu. Nah, dengan setiap ada banjir ini Ibu tidak pernah mau untuk dibawa ke atas atau di rumah aja gimana Bu? Di rumah aja? Iya, nggak pernah. ya? Iya, Aman. aman. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak. Ibu siapa namanya Ibu? Murni.
Ibu Murni sama Bapak sehat-sehat ya Bu ya, hati-hati di atas Bu. Itu dia tadi Pak Sahat sama Pak Antis, kita sudah mendengarkan ternyata sepertinya masyarakat ini sudah biasa begitu. Nah ini persentase masyarakat yang memang merasakan hal seperti ini memang di area ini semuanya hampir semua sudah biasa merasakan banjir seperti ini, genangan yang cukup tinggi sebetulnya hampir separuh rumah mereka atau sebagian kecil saja sebetulnya nih Pak? Sebenarnya klasik sih Mbak alasannya. Alasan mereka karena terbiasa. Alasannya itu aja sebenarnya klasik. Dan kita pun nggak bisa memaksakan mereka untuk kita evakuasi dengan paksa juga kan Mbak. Karena mereka juga punya hak sendiri juga. Tapi kita sebagai tim penolong, kita wajib memberikan himbauan kepada warga. Gitu ya. Ini bentuk himbauannya seperti apa nih mungkin untuk masyarakat di rumah yang sedang menonton ketika nanti ada banjir susulan mungkin di area mereka supaya mereka mau dievakuasi, seperti apa himbauannya Pak Sahat? Ya paling kita memberitahu kalau air memang sedang dalam perjalanan dari Bogor agar segera warga itu ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Itu aja Mbak. Oke, artinya ya tetap utamakan keselamatan diri masing-masing dan keluarga begitu ya Pak Sahat dan juga Pak Antis. Terima kasih banyak Pak Sahat dan Pak Antis. Tadi kita sudah sama-sama melihat pemirsa sebetulnya kalau masyarakat sendiri tadi saya sempat tanya-tanya banjir ini tuh terjadi ini karena kiriman sebetulnya tidak hanya dari Bogor tapi juga dari Depok dan dari Puncak. Jadi mayoritas mereka memang sudah cukup paham. Biasanya ketika ketinggian itu sudah mulai terjadi di Depok, mereka kemudian menghitung 6 jam setelahnya barulah ini genangan air masuk dan tadi menurut masyarakat juga biasanya puncaknya nanti sekitar jam 5 sore. Kita tunggu saja pemirsa apakah nanti akan semakin tinggi atau justru bisa semakin turun ini untuk tinggi genangan airnya. Sementara begitu Alfat kita kembalikan kepada Anda di studio.